Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menerangkan tentang penerapan Perda Syariah dalam bingkai tata hukum modern. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barul Ulum dan saya akan dibantu oleh teman saya yang bernama Maratus Solekah dan Irbah Jihan Fadila. Mengenai pengertian dari Perda Syariah adalah istilah untuk peraturan daerah di Indonesia yang berlandaskan hukum agama Islam. Peraturan ini dihasilkan oleh pemerintah daerah dan DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kemunculan dilatar belakangi Undang-Undang Otonomi Daerah yang mengizinkan pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah atau Perda selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Walaupun demikian, tidak terdapat definisi baku mengenai Perda Syariah dan penggunaan istilah ini menimbulkan bias. Perbedaan syariah, fikih, dan Perda Syariah. Perbedaan antara syariah, fikih, dan Perda Syariah. Syariah adalah hukum suci dan abadi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikih adalah ikhtiar intelektual luar biasa dari ulama ahli dalam menggali hukum-hukum Islam dari syariah. Sedangkan apa yang disebut dengan Perda Syariah adalah peraturan daerah yang dibuat dan ditetapkan oleh politisi dan birokrasi daerah. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyamakan apa yang disebut dengan Perda Syariah dengan syariah itu sendiri. Karena keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Syariah dalam perda lebih banyak terkait dengan label, branding, dan marketing politik daripada ikhtiar luar biasa untuk menggali hukum Islam, seperti ditunjukkan dalam tradisi fikih dan kemampuan kelayakan, atau kompensasi dan keutuhan moral dalam etika, integritas ulama ahli. Maka, tidak mendukung Perda Syariah tidak berarti menolak syariah. Perda Syariah memang bisa didukung, diterima, direvisi, bahkan dibatalkan. Sedangkan syariah bersifat mutlak, suci, tidak bisa direvisi, dan abadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan Perda Syariah berdasarkan hukum tata negara dalam arti formil. Keberadaan Perda Syariah apabila ditinjau dari segi hukum tata negara dalam arti formil, berarti hanya menyangkut peraturan perundang-undangan yang tertulis. Secara normatif, kewenangan otonom pemerintahan daerah dalam merumuskan peraturan daerah itu harus berdasarkan keunikan dan ciri khas masing-masing daerah, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, dalam hal konteks ketatanegaraan Indonesia. Sejak bermunculan perda-perda syariah, dalam implementasinya banyak ditemukan sejumlah perda yang materi muatannya bersinggungan dengan materi muatan hak asasi manusia yang dimuat dalam konstitusi. Sebagian kalangan memandang bahwa perda-perda ini bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang telah secara tegas dimuat dalam UUD NKRI 1945. Selain melanggar ketentuan hak asasi manusia dalam konstitusi, Perda Syariah ini juga bertentangan dengan asas materi muatan peraturan daerah yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebut saja Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang larangan pelacuran. Materi-materi dalam perda ini sangat bertentangan dengan asas-asas pembentukan dan
asas-asas materi muatan peraturan daerah, yakni asas kemanusiaan adalah bahwa setiap manusia muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Namun, dengan diterapkannya perda ini, sisi perlindungan dan penghormatan HAM telah tercederai. Alih-alih melindungi dan mengayomi, justru perda ini telah berbuat sewenang-wenang dengan menuduh perempuan sebagai pelacur tanpa adanya bukti yang jelas, karena perda ini telah menginstruksikan untuk melakukan penangkapan atas dasar kecurigaan dan tidaklah mencerminkan asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Problematika perda syariah. Apabila diamati dari tipologi masyarakat Islam Indonesia mengenai pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, sedikitnya terdapat dua kelompok, yakni kelompok yang menekankan pada pendekatan normatif dan kelompok yang menekankan pada pendekatan kultural. Menurut pendapat kelompok yang setuju dengan formalisasi, hukum Islam harus diterapkan kepada mereka yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat atau sudah masuk Islam. Dengan dianutnya ajaran agama Islam, kelompok ini memandang wajib adanya menjalankan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, proses kehidupan politik termasuk partai politik adalah sebagai alat untuk menerapkan Islam secara normatif dan formal. Konsekuensinya, pelaksanaan Piagam Jakarta menjadi persoalan yang sangat besar dan serius, yang harus terus diperjuangkan. Oleh karena itu, karena merupakan satu-satunya cara untuk penerapan hukum Islam secara formal. Tipologi kelompok masyarakat Indonesia yang kedua adalah pendekatan kultural. Menurut pendapat kelompok ini, bahwa yang terpenting bukanlah formalisasi penerapan hukum Islam atau pendekatan normatif ideologis. Yang lebih penting dari itu semua adalah penyerapan nilai-nilai hukum Islam ke dalam masyarakat atau pendekatan substansial. Dengan heterogenitas masyarakat Indonesia telah menciptakan pluralisme dan dualisme hukum menjadi ganjalan bagi reformasi hukum. Kuatnya tingkat ketergantungan pada produk hukum warisan Hindia Belanda dilihat dari beberapa aturan perundang-undangan yang merupakan warisan dari penjajahan kolonial Belanda. Hal ini menimbulkan sebuah konsekuensi logis, yakni terjadinya pengelompokan hukum, yaitu 1. Kelompok pembela hukum adat, 2. Kelompok pembela hukum Islam, dan 3. Kelompok pembela hukum Belanda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan dan tanggapan atas presentasi tadi bisa ditanyakan di WA Group. Sekian dan terima kasih.